Di sebuah tempat bernama Nowhere yang merupakan markas besar Guardian of the Galaxy, terlihat beberapa orang sedang menyaksikan Kraglin yang sedang berlatih untuk mengendalikan Yake Ero miliknya. Namun usahanya selalu gagal, bahkan anak panahnya itu sampai mengenai Nebula. Melihat hal itu, Cosmo pun meledeknya dan memperlihatkan bagaimana dia dapat mengendalikan sebuah kerikil dengan mudah menggunakan kemampuan telekinesisnya. Ketika menuju sebuah ruangan, para Guardian membicarakan perihal Peter yang masih belum bisa move on setelah Gamora kehilangan ingatannya. Bahkan Rocket sempat menyarankan Mantis agar menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi emosi Peter agar kembali bahagia, tapi Mantis menolaknya. Tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah kilatan cahaya masuk dan menghantam Rocket yang sedang berada di ruangannya. Ternyata itu adalah sebuah serangan dari Warlock yang bermaksud untuk menculik Rocket dan membawanya pergi. Nebula mencoba menghentikan Warlock dengan menyerangnya, namun Warlock masih terlalu tangguh untuk dirinya. Begitu pula dengan Groot yang langsung menyerang Warlock dan mengikatnya dengan akar pohon di tubuhnya. Namun yang terjadi, tubuh Groot malah hancur berantakan. Kraglin juga berusaha menyerang Warlock, namun yang terjadi, Warlock terus berusaha menangkap Rocket dan berhasil menembaknya. Sampai kemudian datanglah Mantis untuk menghentikannya, tapi Warlock dengan mudah melawannya. Peter dan Drake lalu datang dan langsung menyerang Warlock. Terjadi duel antara Drake dan Warlock. Sementara Peter menghampiri Mantis yang berteriak memanggil namanya karena melihat Rocket tengah terluka. Di sisi lain, Drake tampak kewalahan menghadapi Warlock. Saat Warlock memukuli Drake, Nebula berhasil menyerang Warlock dan menusuknya dari belakang dan membuatnya tersungkur karena luka di tubuhnya. Sementara Peter dan Mantis masih berusaha menyelamatkan Rocket yang terluka parah. Namun kantong medis yang digunakan Peter justru malah memperparah kondisi Rocket. Setelah gagal menangkap Rocket dan membuat kekacauan di Nowhere, Warlock kemudian berhasil kabur. Sementara itu Peter meminta agar Rocket segera dibawa ke ruang perawatan. Dalam adegan flashback diketahui Rocket ternyata adalah seekor rakun yang menjadi korban eksperimen. Dia lalu dilemparkan ke dalam kandang dengan kepala yang terluka. Rocket kemudian bertemu dengan hewan-hewan lain yang juga menjadi korban. Di antaranya berang-berang, kelinci, dan walrus yang semuanya bisa berbicara. Mereka berusaha menenangkan Rocket yang terlihat sangat kesakitan. Berang-berang yang berada di sebelah kandang Rocket kemudian mencoba mengobati luka di kepalanya. Kembali pada Peter dan kawan-kawan yang berusaha menyelamatkan Rocket, Peter mengetahui dari Nebula bahwa Rocket ternyata memiliki tombol pemutus di dalam tubuhnya yang bisa menghentikan nyawanya kapan saja. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rocket adalah dengan menghentikan tombol pemutus dengan sebuah sandi yang berada di tempat pertama kali Rocket diciptakan. Nebula mengatakan bahwa kemungkinan yang membuat Rocket adalah sebuah perusahaan bernama Orgocorp, dan Rocket memiliki waktu 48 jam untuk bertahan hidup. Markas Orgocorp terbuat dari bioform yang tumbuh dari material hidup dan memiliki 3 perisai yang sulit ditembus. Peter kemudian memiliki ide untuk mengacaukan sinyal agar mereka mampu menembus perisai tersebut. Sembari berusaha mengacaukan sinyal, Peter dan saudarinya Mantis saling berdebat tentang keluarga mereka karena Mantis tiba-tiba menyuruh Peter mengunjungi keluarganya di bumi. Sementara itu kapal yang membawa mereka mulai menembus satu persatu perisai yang melindungi Orgocorp. Akan tetapi saat menembus perisai ketiga, kapal tersebut mengalami masalah. Ternyata masalah itu bukan akibat perisai menghalanginya, akan tetapi kedatangan para Ravager yang dipimpin oleh Stakar Ogor. Saat para Ravager akan menyerang, Nebula datang dan mengatakan bahwa mereka telah memiliki janji dengan Gamora yang saat ini telah menjadi salah satu anggota Ravager
untuk membantu mereka memasuki Orgo Corp dengan sebuah imbalan. Guys, it's me, Peter Quill. I'm one of you. We have an appointment with Gamora. What? Dan hal itu membuat Peter terkejut. Tak lama kemudian, Gamora pun muncul. Stakor Oggot lalu meminta para Guardian menggunakan seragam Orgo Corp agar tak menarik perhatian. Gamora, we are grateful for your help. Well, I'm not doing this out of the kindness of my heart. I'm doing this for the 100,000 units my sister promised. Peter berusaha mendekati Gamora dengan menanyakan alasannya bergabung bersama Ravager, tapi Gamora ternyata tak mengenalnya. Sebelum mereka pergi, Oggot mengingatkan bahwa Orgo Corp dijaga ketat oleh pasukan Orgocentris yang berbahaya, dan Gamora akan membantu para Guardian menemukan file yang berisi kunci sandi untuk menghentikan tombol pemutus roket. Tapi jika mereka dalam masalah, maka Ravager tak bisa menjamin keselamatannya. Di sisi lain, Groot tampak khawatir melihat kondisi roket. Dalam adegan flashback terlihat High Evolutionary sedang menguji kecerdasan roket, lalu memperkenalkan roket pemandangan Counter Earth dengan langit biru dan sebuah roket yang terbang di hadapannya. Rocket. Yes, it is. High Evolutionary kemudian mengajak Rocket melihat sebuah eksperimen barunya sambil menjelaskan bahwa Rocket merupakan hewan uji coba dari batch ke-89 yang belum sempurna, dan dia akan kembali melakukan uji coba di batch ke-90. Merasa ciptaannya itu gagal, High Evolutionary kemudian memusnahkan monster tersebut. Namun hebatnya, dengan kecerdasan yang semakin berkembang, Rocket mampu menganalisa penyebab kegagalan itu terjadi, dan membuat High Evolutionary takjub dengan kecerdasan otak yang dimiliki Rocket. F-cysteine residual deforming. Suppress lighting the glycosylated salts and iptonic filters. Sementara para Guardian yang menyamar dengan seragam Orgo Corp bersiap memasuki tempat itu dengan menembus ruang dekompresi. Peter masih sempat mengungkapkan perasaannya pada Gamora, meski Gamora tetap membantahnya. You were everything to me. We loved each other. I don't think so. I miss you. Setelah berhasil masuk ke Orgo Corp, mereka langsung dihadang oleh para Orgocentris yang dipimpin oleh Master Karja. Beruntung penyamarannya tak diketahui setelah berpura-pura menjadi pekerja Orgo Corp yang sedang memperbaiki kerusakan. Mantis sempat panik setelah melihat pakaian mereka mengambang di luar, tapi untungnya Master Karja tak melihatnya, dan dia pun percaya bahwa para Guardian sedang melakukan perbaikan di kapal tersebut. Setelah aman, Gamora bersama Peter dan Nebula mencari file dan kunci sandi tombol pemutus roket, sedangkan Drake dan Mantis mencari lokasi spaceport sebagai jalan keluar. Keberadaan Drake dan Mantis di Orgo Corp rupanya telah diketahui. Under the watchful eye of the High Evolutionary. For over 300 years, Orgo Corp has been producing cybernetic implants and genetic upgrades across the universe. Attention all Orgocentries. Sementara Peter, Gamora dan Nebula sudah berada di sebuah ruangan untuk mencari file milik Rocket. Melihat seorang wanita yang menjaga ruangan itu, Peter kemudian berusaha merayunya agar wanita yang bernama Ura itu mau memberikan file Rocket. My name's Patrick Swayze. Uda. Oh, Uda. I've been noticing you. Gamora yang tak yakin dengan usaha Peter lalu mendorong Ura dengan sebuah pistol dan memaksanya mencari file Rocket. We need a file. What file? Orgo Corp has created using Orgo Corp tech. Method of torture. Ura kemudian menemukan file milik Rocket, tapi tak lama kemudian alarm tanda bahaya pun berbunyi. Mantis dan Drake langsung dikepung oleh pasukan Orgocentris. Begitu juga dengan Peter, Nebula, dan Gamora. Gamora langsung menyandra Ura agar mereka bertiga bisa keluar dari ruangan tersebut. All of you, come with me! Everybody, lower your weapons! Sedangkan Mantis dan Drake menghadapi para Orgocentris satu persatu. Violent rage. You feel like dancing. You're a kitty cat. Peter, Nebula, dan Gamora lalu Ura berhasil meloloskan diri. Setelah mendapat perintah dari Nebula, Groot pergi menjemput para Guardian ke Orgo Corp. Sementara Peter dan rekan-rekannya yang akan kabur dari Orgo Corp masih dihadang oleh pasukan Orgocentris. Salah satu dari mereka bahkan menembak Drake hingga terluka parah. Nebula yang berusaha menyelamatkan Drake dan Mantis juga tertembak. Melihat kekacauan itu, Peter memohon pada Ura untuk membuka sistem keamanan. Uda, please,
Your corporate shells, you idiot. They will listen if I speak to them from my heart. To save my best friend's life. With people like you, we need to get out of here with this. Dan akhirnya berhasil membuat para orgosentris berterbangan. Di saat bersamaan, Groot datang dan mereka semua berhasil keluar dari Orgocorp dengan selamat. Kembali ke adegan flashback, Rocket dan teman-teman hewannya sedang berbaring sambil memandangi langit-langit. Salah satu dari mereka kemudian memiliki ide untuk memberi nama masing-masing. Berang-berang bernama Layla, Walrus bernama Tiff, si kelinci bernama Floor, dan nama Rocket sendiri akhirnya muncul karena keinginannya untuk bisa terbang ke langit bersama teman-temannya dengan sebuah roket. Sementara itu, saat Peter dan rekan-rekannya membuka file milik Rocket, mereka mengetahui masa lalu Rocket saat dia dijadikan hewan percobaan. This is worse than what Thanos did to me. Why did he never tell us about any of this? Tapi saat mereka mencari kunci sandi dalam file tersebut, ternyata telah dihapus oleh salah satu pekerja Orgocorp bernama Vim. Gamora lalu menjelaskan siapa sebenarnya High Evolutionary, yaitu pendiri Orgocorp yang juga dianggap sebagai dewa oleh para penghuni semesta. Nebula berpendapat bahwa kunci sandi Rocket sepertinya tersimpan di dalam kepala Vim. That could store the passkey. He said maybe this man downloaded the passkey into the computer on his head. Saat Mantis mengetahui koordinat High Evolutionary, Peter langsung berniat menghadapinya, namun Gamora berusaha mencegahnya dan memperingatkan bahwa High Evolutionary sangat berbahaya. High Evolutionary isn't someone you want to think about messing We with. won't think about it when we do it. Do you know who the High Evolutionary is? Dia kemudian meminta diantarkan kembali ke pasukan Ravager. Mendengar hal itu, emosi Peter pun tersulut sebab menurutnya Gamora tak pantas berada bersama Ravager. Tapi Gamora justru bertambah kesal hingga mendorong tubuh Peter. Saat Gamora hendak memukul Peter, Nebula segera menahannya. I'm family. So is he. Di tempat lain, Master Karja menangkap seorang Ravager dengan makhluk peliharaannya lalu membawanya ke hadapan Ayesa dan Warlock. Rational. You ain't getting nothing from me. Zehoberry named Gamora. Ayesa menginterogasi Ravager tersebut untuk mencari keberadaan Gamora. Show him we mean business. Adam. Yes, mother. Tapi Warlock malah membunuhnya. I said show him we mean business! Sementara makhluk kecil peliharaan Ravager itu berlari ke kaki Warlock karena merasa takut. Tapi kemudian dari alat komunikasi yang tersisa di badan Ravager itu, terdengar suara Gamora yang diam-diam meminta bantuan. Ayesa menjawabnya, dan Gamora yang mengira itu adalah tim Ravager lalu memberikan koordinatnya. Kondisi Rocket yang sedang dirawat terus memburuk. Melalui adegan flashback diketahui bahwa percobaan yang dilakukan oleh High Evolutionary telah berhasil dan dia mengirimkan makhluk-makhluk ciptaannya itu ke dunia baru. Tapi tidak dengan Rocket, karena High Evolutionary justru akan membedah otaknya untuk meneliti kecerdasannya dan juga memusnahkan teman-teman Rocket. We're going to the new world? The new world. Peaceful creatures we always sought, ready to inhabit. Batch 89, that I'd like to study further, was never meant for the new world. Oh. Mengetahui kondisi Rocket yang sedang sekarat, Peter dan rekan-rekan semakin dikejar waktu untuk mencari kunci sandi tersebut. Mereka lalu menuju Counter Earth dan melihat keadaan Counter Earth yang mirip sekali dengan bumi, dengan penghuninya yang seperti manusia berwajah hewan. Sempat terjadi huru-hara saat mereka berhadapan dengan penghuni Counter Earth, tapi Peter kemudian berhasil mengatasi situasi. Salah satu warga Counter Earth membawa Peter dan yang lainnya ke rumahnya. Meskipun mengalami kesulitan berkomunikasi karena mereka tak mengerti bahasa yang digunakan penduduk Counter Earth, tapi warga Counter Earth itu kemudian memberitahu keberadaan Vim yang berada di markas High Evolutionary yang mirip piramida. Dia bersama Nebula dan Groot pergi ke sana, sementara Mantis dan Drax diperintahkan untuk menjaga Rocket. Vim memberitahu High Evolutionary bahwa Peter datang ke kapal mereka. Peter dan Groot kemudian dibawa bertemu dengan High Evolutionary.
Kembali ke adegan flashback, Rocket yang mengetahui nasibnya akan dimusnahkan kemudian berusaha mengajak rekan-rekannya untuk segera kabur. And then we'll all fly away together. Their ships. Just down that hall. Just like we always said, okay? Tapi saat dia berusaha mengeluarkan rekan-rekannya dari dalam kandang, High Evolutionary datang dan menembak Layla hingga tewas. Rocket yang marah kemudian menyerang High Evolutionary hingga kepalanya terluka parah. Rocket juga melihat Tiff dan Floor akhirnya tewas karena tombol pemutus yang ada di tubuh mereka telah diaktifkan. Dengan perasaan hancur karena telah kehilangan teman-temannya, Rocket pun kemudian berhasil kabur dari lab. Drake yang memiliki perasaan bahwa Peter dalam bahaya akhirnya mengajak Mantis untuk menyusul Peter di markas High Evolutionary dengan mendarai sebuah motor. Peter just told you to stay here. I got a bad feeling about this. Sementara di markas High Evolutionary, Peter akhirnya menemukan Wim. Tapi High Evolutionary segera mencegah Peter mendekatinya sambil menjelaskan bagaimana dia menciptakan Counter Earth yang terinspirasi dari planet bumi. I visited your planet many years ago. War pig. Now. Gamora yang masih berada di dalam kapal yang membawa Rocket mendengar alarm berbunyi dan mendapati anak buah High Evolutionary yang bernama Warpig masuk ke dalam kapal untuk menculik Rocket. Gamora berusaha mencegahnya dan kemudian Warlock juga datang ke kapal itu. Sementara Nebula yang menunggu di luar markas mendapati bahwa markas itu ternyata adalah sebuah kapal yang sangat besar yang kemudian keluar dari Counter Earth dengan terbang perlahan. Warlock yang juga ingin menculik Rocket dari dalam kapal milik Guardian malah berhadapan dengan Warpig dan membunuhnya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Gamora untuk membawa kabur Rocket dari kapal. Di saat yang bersamaan, High Evolutionary rupanya benar-benar menghancurkan peradaban yang ada di Counter Earth dan membunuh semua penghuninya. Warlock yang menyadari ibunya dalam bahaya segera berusaha menyelamatkannya dengan kembali ke kapalnya. Tapi dia terlambat dan menyaksikan ibunya tewas ketika kapalnya hancur. Sementara Gamora berhasil kembali naik ke kapal bersama Rocket disusul Warlock yang sedang terluka. Nebula, Drake, dan Mantis segera menyuruh Gamora pergi membawa Rocket dengan membawa kapal Guardian, meskipun dia tak tahu bagaimana caranya menerbangkan pesawat itu. Sementara di dalam markas, Peter dan Groot melawan anak buah High Evolutionary. Groot menggunakan seluruh pistol yang ada di tubuhnya dengan membentuk akar pohon menjadi beberapa tangan. Nebula, Drake, dan Mantis lalu berhasil lompat ke dalam kapal High Evolutionary di tengah-tengah kehancuran Counter Earth. Setelah melumpuhkan anak buah High Evolutionary hingga hanya menyisakan Vim, Peter yang sangat emosi saat melihat Vim kemudian mendorong tubuhnya dan mereka berdua jatuh dari dalam pesawat. Groot lalu menyusul untuk menyelamatkan mereka berdua dengan mengubah akarnya menjadi sebuah sayap. Setelah mendarat, Peter mengambil perangkat yang tersimpan dalam kepala Vim yang tewas. Gamora lalu datang dengan kapal mereka. Nebula, Drake, dan Mantis yang terbang bersama kapal High Evolutionary ikut terbawa keluar angkasa. Saat berhasil masuk ke dalam, mereka menemukan banyak sekali anak-anak ciptaan High Evolutionary yang dimasukkan ke dalam kurungan. Drake lalu berusaha mengeluarkan mereka dari dalam kurungan, dan anak-anak itu berkomunikasi dalam bahasa yang tak dimengerti. Setelah Counter Earth hancur, Nebula menganggap Gamora dan Rocket tak selamat dan menyalahkan Drake dan Mantis akibat kejadian tersebut. Sementara di kapal Guardian, Gamora dan Peter berusaha menyambungkan perangkat yang mereka ambil dari kepala Vim untuk mencari kunci sandi agar dapat mematikan tombol pemutus di tubuh Rocket. Di tengah kondisi yang sekarat, Rocket membayangkan dirinya bertemu dengan Layla, Tess, dan Floor. Rocket yang ingin pergi bersama mereka dicegah oleh Layla karena belum saatnya Rocket pergi sebab masih memiliki tujuan. Denyut jantung Rocket yang sempat terhenti akhirnya hidup kembali. Di saat bersamaan kunci sandinya masuk dan Rocket pun berhasil diselamatkan menggunakan sebuah kantung medis. Melihat Rocket yang telah pulih kembali, Peter dan Groot kemudian langsung memeluk Rocket. Nebula yang berada di kapal High Evolutionary menghubungi Peter dan mengetahui bahwa dia telah kembali ke kapal Guardian dan berhasil menyelamatkan Rocket. Yeah, he's here. Rocket.
Di tengah percakapan, tiba-tiba High Evolutionary muncul dan melumpuhkan ketiganya. Dia lalu menantang Peter untuk melakukan barter dengan membawa roket. Peter kemudian meminta bantuan Craiglin yang berada di kapal induk Nowhere untuk menghadapi High Evolutionary sekaligus menyelamatkan Nebula, Drake, dan Mantis. Di piramid, asisten Vim menyarankan High Evolutionary menghindari konflik dan langsung menuju ke planet yang baru. I'm merely wondering whether it might be wiser to go directly to the new colony and not engage in unnecessary conflict. Mendengar hal itu, High Evolutionary mengatakan bahwa roket adalah penemuannya sejati, satu-satunya mengetahui segala sesuatu tanpa dia pelajari terlebih dahulu. Dan tak ada yang lebih penting selain mendapatkan otak roket untuk dia transfer ke makhluk Jub-Jub sebelum mereka pergi ke planet yang baru. Nothing else matters before we go to the new colony. A populace unable to think what hasn't yet been fought will die. 89P13 had that. Di sisi lain, Nebula, Drake, dan Mantis yang berada di penjara menyuruh makhluk Jub-Jub menjauh dari dinding karena Craiglin berencana menembaknya untuk membuat lubang pelarian. Namun usaha mereka gagal karena tak mengerti dengan bahasanya. Di luar dugaan, Drake ternyata memiliki bakat terpendam menjadi seorang ayah dan mengerti dengan bahasa mereka. Singkat cerita, bersamaan dengan Peter yang telah berhadapan dengan piramida High Evolutionary, Craiglin yang telah tiba muncul dari arah yang berbeda. Kemudian langsung menembaki bagian kanan piramida tersebut. High Evolutionary yang panik memerintahkan Hellspawn dan seluruh makhluk eksperimen ciptanya untuk menyerang balik guna menetralisir serangan Craiglin dari pesawat Nowhere. Craiglin, we have been infiltrated! Di tengah pertempuran, tiba-tiba Warlock menabrakkan dirinya ke dalam kapal Peter hingga membuat kapalnya kehilangan kendali. Beruntung Peter dan Gamora berhasil keluar sesaat sebelum kapal tersebut hancur bersama Warlock di dalamnya. Di Nowhere, pasukan High Evolutionary yang jumlahnya lebih banyak berhasil masuk dan memporak-porandakan kapal tersebut. Craiglin kemudian melihat sosok ayahnya yaitu Yondu yang menyuruhnya menggunakan hatinya untuk dapat mengendalikan senjata Yake Ero miliknya. Dan benar saja, Craiglin bersama Cosmo mampu menghancurkan semua musuhnya dan melindungi para penghuni Nowhere. Dalam piramida High Evolutionary, Nebula, Drake, dan Mantis yang masih terjebak harus berhadapan dengan makhluk buas berukuran besar bernama Abilis. Sempat ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa, Mantis kemudian sadar bahwa Abilis ini adalah monster pemakan baterai, bukan pemakan manusia. Mereka bereaksi hanyalah karena ketakutan jika diserang duluan. Menggunakan kekuatannya, akhirnya Mantis dapat menjinakkan ketiga monster tersebut. Di ruang kendali, High Evolutionary yang kehilangan akal sehatnya karena terobsesi dengan roket mendapat perlawanan dari anak buahnya karena tindakannya telah melebihi batas dan mengancam keselamatan semua orang yang ada dalam piramid. Tapi dengan kekuatannya, High Evolutionary dengan mudah memusnahkan mereka semua dalam sekejap. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk menangkap roket. Dengan menunggangi Abilis, Mantis, dan para anggota Guardian akhirnya kembali berkumpul. Gamora meminta agar mereka semua meninggalkan piramid dan segera pergi dari sana. Tapi setelah mengetahui bahwa dalam piramid itu masih banyak makhluk yang harus diselamatkan, Rocket memilih kembali masuk disusul oleh Groot dan lainnya diiringi musik duk duk tak, duk duk tak, duk duk tak gitu. Hingga akhirnya Gamora pun terpaksa mengikutinya. Di dalam kapal, mereka langsung berhadapan dengan pasukan High Evolutionary yang tersisa. Setelah berhasil mengalahkan semuanya, Peter dan yang lain segera menyelamatkan anak-anak yang ada di piramid. Sementara Rocket dan Nebula berusaha mengendalikan kemudi piramid yang telah hancur sebelumnya. Anak-anak yang terkurung dalam piramid berhasil dibebaskan. Warlock yang ternyata masih hidup muncul dan pingsan di hadapan Groot. Sementara Nebula dan Craiglin mengendalikan kedua kapal induk agar tak saling bertabrakan, dibantu oleh Cosmo yang mensejajarkan kedua kapal tersebut dengan kekuatan telekinesisnya. Anak-anak yang berada dalam piramid akhirnya bisa dipindahkan ke Nowhere. Groot juga menyelamatkan Warlock dengan membawanya keluar dari piramid. Saat Rocket pergi ke ruang tahanan membebaskan bayi rakun serta hewan lainnya, High Evolutionary muncul dan menyerangnya.
Dia berusaha membunuh Rocket dan ingin mengambil otaknya karena merasa iri sebab rakun ciptaannya itu bisa mengetahui segala hal tanpa dia pelajari dan melebihi High Evolutionary itu sendiri. Have some worth in and of yourself without me. No. You think? No. Rocket berhasil membalas serangan High Evolutionary ketika para Guardian lainnya datang membantu. Raccoon. Gamora berhasil menusuk High Evolutionary dan kemudian mencopot kulit di wajahnya. Terlihat wajah High Evolutionary yang rusak akibat serangan Rocket di masa lalu. Drax lalu menyuruh Rocket untuk menghabisinya, tapi Rocket memilih untuk membiarkannya. Sebelum piramid itu hancur, Peter dan lainnya berhasil menyelamatkan hewan eksperimen dan monster yang tersisa untuk dipindahkan ke Nowhere. Saat akan melompat, pemutar musik Peter terjatuh dan dia segera mengambilnya. Begitu piramid akan meledak, Peter gagal kembali ke kapal, lalu terlempar keluar angkasa. Tubuh Peter mulai membeku. Groot yang berusaha menolongnya pun tak dapat menggapainya. Tiba-tiba, Warlock menyelamatkan Peter dan membawanya kembali ke Nowhere. Bersyukur karena Peter masih selamat, mereka semua pun berpelukan. I am Groot. Just tell them I'm gonna be right. Namun setelah semua petualangan epik yang dilaluinya bersama Guardian, Gamora tetap memutuskan untuk kembali ke Ravager. Setelah kepergian Gamora, Peter yang berencana kembali ke bumi untuk menemui kakeknya menunjuk Rocket sebagai Kapten Guardian of the Galaxy yang baru. Mantis juga memutuskan pergi dari Guardian bersama peliharaannya yaitu monster Abilis untuk mencari tujuan hidupnya sendiri. Akhirnya setelah semua kekacauan yang terjadi, para penghuni Nowhere bisa hidup dengan tenang dan menari bersama untuk merayakannya. Di akhir cerita terlihat Peter yang telah kembali ke bumi dan bertemu dengan kakeknya di rumah masa kecil yang telah lama dia tinggalkan. Di kredit scan terlihat formasi baru Guardian of the Galaxy yang terdiri dari Rocket, Kraglin, Warlock, dan peliharaannya Blurb, Cosmo, Groot yang telah berevolusi menjadi Alpha Groot, dan Payla si manusia Jub-Jub, makhluk ciptaan High Evolutionary yang diselamatkan dari piramida dan saat ini bergabung menjadi penjaga galaksi. Kemudian di post kredit akhir terlihat Peter yang sedang sarapan bersama sang kakek, ditutup dengan sebuah tulisan Star-Lord yang legendaris akan kembali, dan film pun selesai. Seri Guardian of the Galaxy sepertinya menjadi seri terbaik Marvel setelah film ketiganya ini resmi dirilis. Jika film-film sequel Marvel yang lain cenderung turun secara kualitas, tapi kisah Star-Lord dan kawan-kawan ini membuktikan bahwa Marvel masih bisa menyajikan cerita yang tetap menarik dari film pertama hingga menjadi trilogi. Film ketiganya ini bahkan lebih menggali kisah persahabatan dan kekeluargaan yang sangat emosional. Baiklah, mungkin segitu aja dulu. Semoga kisah ini dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Silahkan tulis pendapat teman-teman tentang film ini di kolom komentar. Sehat selalu dan murah rezeki. Yang belum subrek, dipencet dulu. Kalau udah, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.